Anda kan pendidikan, Anda kan kalau nggak salah bukan ekonomi kan? Saya dulu fakultas ekonomi. Oh, Pak. Saya fakultas ekonomi. Saya S1 saya bidangnya ekonomi. S2 saya, believe it or not, bidangnya adalah monetary policy. Monetary. Ya, dan fokusnya pada nilai tukar, currency. Jadi ini kalau kita bisa diskusi nih sekarang, tapi tidak ada. Saya udah lama. Saya itu tesis saya tentang exchange rate policy, kebijakan nilai tukar rupiah. Ya. Jadi justru itu Pak, saya merasa begini. S3-nya? S3 saya bidang political economy and development, pembangunan Tapi tetap ada ekonominya. Tetap. Oh, makanya. Oh, jadi saya salah pengertian. Saya pikir Anda pendidikannya pendidikan atau apa karena Anda menteri pendidikan. Justru saya itu backgroundnya itu. Kenapa saya kemudian memberikan perhatian pendidikan? Saya tidak punya background kurikulum, tidak punya. Kenapa saya perhatian pendidikan? Justru karena saya melihat dari aspek perekonomian ketika saya sekolah, Pak. Saya menyaksikan apa yang membuat bangsa-bangsa ini dahsyat, hebat. Kenapa Korea dalam waktu 60 tahun bisa meraih yang Eropa Barat perlu capai dalam 300 tahun. Korea 60 tahun. Jepang melakukan dalam waktu 120 tahun, ekuivalen dengan Eropa yang 350 tahun. What's going on? Investment on human capital. Karena itu kemudian pendidikan penting. Dan pendidikan itu bukan bicara tentang skill, keterampilan, bukan, karakter, that's the key. Apa yang membuat Jepang dahsyat? Ya karakternya. Karakter itu dua. Karakter moral, jujur, rendah hati, beriman, bertakwa, itu karakter moral. Yang kedua, karakter kinerja. Kerja keras, kerja tuntas, ulet, tangguh, itu kan. Nah, kita bicara karakter itu dua-duanya. Kalau orang bicara karakter itu moral saja, ya kita kan tidak ingin jujur tapi malas. Iya, tapi juga kita tidak mau pekerja keras tapi culas. Tidak, karakter itu dua itu. Dan pendidikan adalah penumbuhan potensi karakter itu. Dan bangsa-bangsa yang dahsyat ini, lihat Singapura. Lihat, bukan kekayaan uangnya, tapi kekayaan pada manusianya. Dan saya tidak ingin menggunakan istilah human resource atau human capital. Bukan human resource. Justru karena saya belajarnya ekonomi, jadi saya lihat jangan tempatkan manusia sebagai sumber daya untuk kegiatan produksi. Karena itu disebut resources. Dalam perekonomian itu ada fungsi produksi, Pak. Fungsi produksi itu ada uang, ada capital, ada orang, ada teknologi, kemudian ada sumber daya alam. Itu fungsi produksi. Nah, saya bilang kalau kita bicara sebuah bangsa, jangan tempatkan manusianya sebagai faktor produksi. Kalau di perusahaan boleh itu diatur. Karena perusahaan kan begitu. Ada orangnya deh. Tapi kalau negara tidak boleh. Di dalam pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan iya. Jadi Anda juga sepaham dengan pendapat bahwa mengelola negara itu beda dengan mengelola perusahaan. Tentu. Ya. Karena itulah di dalam sebuah negara ini seperti ini. Makanya kenapa saya bicara fokus waktu itu dorong pendidikan. Justru karena background saya bicara perekonomian, saya menyaksikan Republik ini kalau mau maju, maka human capital harus dikembangkan.